Nama saya Johannes Suryanto Ruasananta. Di sini saya akan melakukan praktik pidato. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Arti sebagai pengajar Mapel Bahasa Indonesia kelas IPS 4 serta teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kelimpahan berkat-Nya kita dapat berkumpul di sini dengan sehat sentosa walaupun masih menggunakan virtual ataupun online. Selama 7 bulan kita hidup penuh dengan berita tentang COVID-19 di TV, di media sosial maupun di radio. Banyak reaksi yang ditimbulkan masyarakat tentang pandemi ini. Ada yang takut, cemas, sedih, serta marah-marah. Akan tetapi banyak yang masih beranggapan bila COVID-19 ini tidak ada apa-apanya atau tidak berbahaya. COVID-19 telah mengubah kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat umum lainnya, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah-masalah yang ada. Penyebaran virus corona atau COVID-19 ini benar-benar luas. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk kecil berukuran 125 nanometer, namun bisa menyebabkan kematian. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk, pilek, flu, demam, hingga gangguan pernafasan. Namun juga ada beberapa yang tidak muncul gejalanya namun positif COVID-19. Penularan bisa melalui percikan batuk ataupun bersin. Virus dapat berpindah secara mudah melalui percikan batuk maupun bersin, dan nafas orang yang terinfeksi kemudian terhirup orang sehat. Virus juga dapat menyebarkan secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar akibat percikan sentuhan tangan tercemar virus. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari. Namun cairan disinfektan dapat membunuhnya. Penyakit ini masih belum ada obatnya atau masih belum ada vaksinnya, dan menyebabkan banyak kematian di dunia maupun di Indonesia dengan angka yang cukup tinggi di Asia Tenggara ini. Kematian masih terus meningkat dan penanganannya masih sangatlah kurang. Untuk melawan virus ini, hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan. Contoh, sering cuci tangan, pakai sabun selama 20 detik, menerapkan etika batuk atau memakai masker bila berpergian, meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara berolahraga dan berolahraga dengan baik, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain. Kita juga dituntut untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru agar bisa kembali bekerja, belajar, dan bersosialisasi aktivitas lainnya agar dapat lebih produktif di era pandemi. Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru yang lebih disiplin, hidup sehat, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebiasaan baru protokol kesehatan secara ketat terus-menerus dilakukan masyarakat setiap individu sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari.
Bila kebiasaan baru dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah yang dilakukan seperti bersalaman, cium tangan, berkerumun, dan malas cuci tangan harus ditinggalkan karena mendukung penularan COVID-19. Dan kita harus menyesuaikan kebiasaan baru ini dimanapun kita berada, seperti di rumah, di kantor, dan tempat-tempat umum lainnya. Diharapkan dengan seiringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun kita berada, semakin mudah dan semakin cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat. Dengan demikian, kita bisa belajar, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah: pertama, sering cuci tangan pakai sabun selama 20 detik atau lebih. Memakai masker bila melakukan kegiatan di luar rumah. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain. Istirahat yang cukup dan rajin olahraga minimal 30 menit untuk meningkatkan imun tubuh. Makan makanan bergizi dan seimbang, seperti sayuran, daging, dan lain-lainnya. Inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun kolektif, agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai dengan baik. Demikianlah isi pidato saya. Sekurang-kurangnya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.